Kepala pabrik wanita karena suaminya lahir tidak subur. Tapi untuk bisa segera memiliki seorang anak, dia bahkan mencari pemuda yang kuat di pabrik untuk membantu. Melihat kepala pabrik wanita yang cantik, pemuda tersebut sama sekali tidak bisa mengendalikan diri. 8 menit kemudian, kepala pabrik wanita pun terkulai di kursi sambil mengeluh bahwa masa muda itu indah. Saat itu, pemuda itu hanya ingin segera pergi. Siapa sangka, kepala pabrik wanita justru mengatakan, kali ini saya sangat puas. Kapan waktu selanjutnya? Dalam 2 hari ke depan. Tempatnya kamu tentukan. Ternyata tadi baru saja, suami kepala pabrik wanita dan sekretaris bersembunyi di toilet sambil mengobrol. Namun sekretaris jelas-jelas tidak membahas hal yang penting. Maka dia bertanya kepada suami kepala pabrik, apakah dia akan datang lagi besok? Pria tersebut menyuruhnya untuk tidak serakah. Dia mengatakan bahwa cara mengobrol seperti ini cukup 2 kali seminggu, agar tidak ketahuan oleh orang lain. Setelah menenangkan sekretaris, pria itu pun pergi dengan ceria. Sedangkan sekretaris masih merasa bahwa mereka belum membahas hal yang penting tadi. Namun, tak disangka, pemuda itu keluar dari ruang lain. Sekretaris yang melihat itu sangat terkejut. Dia mempertanyakan pemuda itu, apakah kamu sudah mendengar isi percakapan kita? Pemuda itu dengan tenang menjawab, tadi, isi percakapan kalian. Semua sudah saya lihat dengan jelas. Dan saya juga merekamnya dengan ponsel. Lalu dia mengeluarkan ponsel dan memintanya untuk melihat sendiri. Namun, siapa sangka, sekretaris perempuan itu langsung merampasnya. Ternyata, pemuda itu sudah membuat cadangan video. Dia sama sekali tidak takut video itu akan dihapus. Yang Li, apa yang kamu inginkan? Aku mau kamu. Lu Qingyan mulai hari ini. Apa yang ingin aku suruh kamu lakukan? Kamu tidak boleh melakukan apapun. Dengar tidak, Yang Li? Kamu gila. Aku adalah sekretaris bengkel. Kamu hanya seorang karyawan kecil. Dengan dasar apa kamu memerintahku? Jangan lupa, ketika kamu baru masuk pabrik, saya adalah ketua regu bengkel. Seandainya bukan karena Huang Wei yang brengsek itu mencuri rancangan desain saya sudah lama menjadi kepala lini. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Saya ingin mengambil kembali sesuatu yang menjadi milik saya sendiri. Saya ingin membuat orang-orang yang mengganggu saya semua membayar harganya. Saya ingin melangkah perlahan menuju puncak tertinggi. Saya ingin menginjak semua orang di bawah kaki saya. Gila. Kamu benar-benar gila. Gila. Tidak. Saya tidak gila. Saya hanya ingin mengubah cara hidup. Kerjasamalah dengan saya. Semua akan baik-baik saja. Jika tidak bekerja sama, maka kamu adalah musuh saya. Baik. Saya janji padamu. Jika saya tidak salah ingat, besok sore akan ada rapat di pabrik untuk memutuskan calon kepala lini. Benar kan? Kamu harus bersaing dengan Huang Wei untuk posisi kepala lini. Bukan bersaing. Saya hanya ingin mengambil kembali sesuatu yang menjadi milik saya sendiri. Posisi kepala lini ini seharusnya menjadi milik saya. Tidak mungkin. Wakil kepala Zhao Yang. Satu kata. Sudah bisa memutuskan calon kepala lini. Huang Wei sudah menyuap Zhao Yang lagi. Kamu tidak punya kesempatan lagi. Jika yang dikatakan Zhao Yang tidak dihitung, istri Zhao Yang, tetapi wakil kepala pabrik Liu Mengmei. Selama Liu Mengmei menjadi sandarannya, dia berbicara. Tidak mungkin tidak dihitung. Sandaran. Yang bisa diandalkan itu disebut sandaran. Yang tidak bisa diandalkan, tetapi bisa membunuh orang. Besok, saksikan pertunjukanku. Agar bisa memiliki kepastian yang tinggi, pemuda itu langsung mengatur pertemuan dengan kepala pabrik wanita, yaitu kepala pabrik wanita yang ada di awal video. Wanita itu baru tiba dan langsung bertanya siapa pemuda itu. Dia juga bertanya tentang suaminya. Dari mana video dia mengobrol dengan sekretaris itu berasal. Pemuda itu berkata siapa saya tidak penting. Yang penting adalah, bagaimana kamu siap menyelesaikan urusan dengan suamimu. Wanita itu langsung mengeluarkan 800.000 untuk meredakan situasi. Tetapi yang diinginkan pemuda itu bukanlah uang. Dia maju dan langsung melemparkan kaleng yang ada di tangannya. Wanita itu menyarankan agar dia berhenti saat masih bisa beruntung. Jangan berlebihan. Tetapi pemuda itu menyatakan, tujuan dia datang bukanlah untuk meminta uang. Setelah mengatakannya, dia mendekat dan meraba wanita itu. Namun dia tidak menyangka akan mendapat tamparan keras dari wanita itu. Melihat wanita itu masih bingung, pemuda itu kemudian memegang dagunya. Memberitahunya bahwa sekarang kendali ada di tanganku. Jika saya mengirim video ini kepada rekan kerja, saya melihat apakah kamu masih punya muka untuk bekerja di pabrik setelah ini. Istrimu justru bilang tidak masalah. Ini benar-benar membuat pemuda itu tertawa. Karena pemuda itu tahu, wanita itu ingin naik jabatan menjadi kepala pabrik. Sama sekali tidak akan membiarkan usaha bertahun-tahun sia-sia. Tanyakan padanya apakah ini untuk seorang pria brengsek. Harus melepaskan karir yang dibangunnya dengan susah payah selama bertahun-tahun. Setelah kata-kata itu keluar, wanita itu langsung menyerah. Dia segera merangkak di depan pemuda itu dan memohon. Saya mohon padamu, asalkan kamu mau menghapus video itu. Apapun yang kamu minta, saya akan bersedia melakukannya. Benarkah? Saya sarankan kamu jangan memikirkan hal-hal itu. Hal-hal yang berantakan.
Saya pasti tidak akan setuju. Bukankah kamu bilang, asalkan video itu dihapus, apakah bisa melakukan apapun? Tapi, tenang saja, kepala pabrik Liu. Saya tidak sekejam itu. Ayo bangkit. Apa yang saya inginkan? Sangat sederhana. Saya ingin menjadi kepala lini. Begitu saja. Betul. Besok sore, di rapat perusahaan, saya ingin kamu, yang awalnya milik Huang Wei, posisi kepala lini, serahkan padaku. Baik. Sepakat. Ngomong-ngomong, kepala pabrik Liu, kamu tidak bisa hamil. Mungkin itu bukan masalahmu. Saya sarankan sebaiknya kamu pergi ke rumah sakit untuk memeriksa. Tentu saja, jika ada kebutuhan, hubungi saja kapan saja. Sementara itu, kemarin pemuda masih jadi karyawan yang sering dibuli. Setelah mengetahui bahwa ketua regu menggunakan peralatan untuk korupsi, dia disiksa hingga mati oleh kepala bengkel yang bekerja sama dengan muridnya sendiri. Hingga mati. Siapa sangka dia tidak hanya selamat, tetapi juga terlempar kembali ke 6 tahun yang lalu. Sekarang dia tidak hanya ingin balas dendam, tetapi juga untuk merebut kembali segalanya. Jadi dia harus mengandalkan ingatan dari kehidupan sebelumnya, untuk melangkah perlahan-lahan menuju puncak tertinggi di pabrik, dan juga membuat kepala pabrik wanita bersedia menjadi istrinya. Tidak, kepala pabrik teringat suaminya yang sering melanggar batas. Wanita itu seketika merasa bahwa pemuda itu berbicara dengan benar. Kemudian dia segera menghubungi pemuda itu, meminta pemuda itu untuk menemuinya di kantor, mengatakan ada urusan mendesak yang harus segera ditangani pemuda itu. Kepala pabrik wanita Liu mencari saya. Ada apa? Tanda tangani dokumen ini terlebih dahulu. Ini adalah dalam waktu 3 bulan. Asalkan kamu bisa membuat saya hamil, saya jamin akan membuatmu duduk di posisi kepala lini. Tidak terpikirkan? Ya, kepala pabrik wanita Liu adalah orang yang membalas dendam. Hanya saja saya tidak menyangka menggunakan cara seperti ini untuk membalas Zhao Yang. Kurangi omong kosong. Segera tanda tangani dokumen ini 2 kali seminggu ke depannya. Mulai dari hari ini. Tidak masalah. Lagi pula, saya juga tidak rugi. Namun, saya tidak suka sikapmu yang sok tinggi hati. Ingat, bahwa kamu yang memohon kepada saya. Kurangi omong kosong. Ayo mulai. Sangat tidak romantis. Itu pasti sesuatu yang tidak disukai pria. Saya tidak pernah kekurangan pria yang menyukai saya. Dan juga, siapa bilang saya tidak mengerti romantisme? Pakaian yang saya pakai ini. Saya ada urusan lain. Saya pergi ke pabrik sebelah dulu. Tunggu sebentar. Saya sangat puas kali ini. Bagaimana dengan waktu berikutnya? 2 hari lagi. Tempatnya, kamu yang tentukan. Kepala pabrik Wen, kirim saja sampai sini. Baik, maka, hati-hati. Oh, saya pergi dulu. Sampai jumpa lagi. Jaga keselamatan. Kamu bisa ya? Apa yang kamu bicarakan? Kepala pabrik Wen hanya mengantarkanku kembali. Aku hanya menerima sedikit uang jaminan. Khusus mengantarmu kembali ya? Jadi dia benar-benar baik hati. Jangan kau lupakan. Kita berdua. Tapi kita sudah menandatangani perjanjian. Selama periode perjanjian, tidak boleh berhubungan dengan wanita lain. Apakah kamu meragukan kemampuanku? Aku hanya tidak ingin membuat kesalahan. Jadi aku telah memutuskan. Kedepannya 2 kali seminggu. Diubah menjadi 3 kali seminggu. Waktu berikutnya. Malam besok. Tempatnya di rumahku. Ini adalah untuk menjadikanku sebagai alat bantu ya. Saya bilang, kenapa kamu mengajakku ke asramamu? Kenapa? Apakah kamu takut? Zhao yang sudah aku atur di pabrik, mengawasi kerja pekerja malam. Malam ini, sepertinya tidak akan kembali. Atau kamu yang hebat, mengatur Zhao yang bekerja di pabrik. Kamu bekerja di rumah. SHH, kurangi bicara. Lebih banyak bekerja. Belum selesai, akan dilanjutkan.